Oke, selamat pagi. Masih bersama saya Kak Dito dan Pak Caktindra Gunawan dalam Studio Rakyat Mer. Manajemen Ekonomi Rakyat Digital. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin banyak hal sampai berbusa-busa, sampai nafasnya sampai sampai dikira nggak hafal Pancasila, ya. Nah, sekarang saya mau ngobrolin sama Pak Cakti tentang strategi MER. Nah, ini kan strategi MER-nya ada 4, Pak, ya. Satu-satu aja dulu. Satu-satu. Nah, yang pertama adalah membuat kurikulum pelajaran dan perkuliahan di sekolah dan perguruan tinggi yang berbasis ideologi ekonomi MER. Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Kenapa kok harus kurikulum pelajaran dan perkuliahan? Kan bisa aja di cuman bimbel belajar atau cuman dalam suatu forum seminar gitu. Kenapa kok harus kurikulum di sekolah gitu loh, Pak? Iya. Gini, bangsa itu akan hebat kalau pendidikannya hebat, Kak Dito. Ya. Bangkitnya Amerika, ya kan? Itu karena pendidikan. University terhebat dulu memang dari Eropa. Ya, sebelumnya adalah zamannya Khalifah memang, ya, Abbasiyah dan seterusnya. Cuman itu semua kan dari pendidikan, utamanya pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah the main sektor, the main soul atau intinya dari nyawa sebuah bangsa gitu. Nah, kalau nanti anak-anak kita ini tidak memahami ideologi ekonomi dengan baik, maka yang terjadi, Kak Dito, terjadilah dia ideologinya, ekonominya akan hancur-hancuran. Dia tidak peduli lingkungan, dia hanya main HP, dia main game melulu, dia main TikTok, dia main YouTuber, tapi dia nggak peduli atau nggak peka terhadap orang sebelahnya, kakek-kakek mau meninggal karena kelaparan, sebelahnya tetangga nggak punya uang untuk beli beras, ataupun sebelahnya orang mungkin kecelakaan mau dirawat tapi nggak punya uang sehingga mati karena nggak ada yang menolong, kan gitu ya. Sistem ekonomi yang macam itulah yang membahayakan sebuah negara gitu ya. Nah, ini kan bertentangan dengan Pancasila otomatis kan, Kak Dito, ya kan? Nah, oleh karena itu sebagai ideologi Pancasila dan MER ini sebagai ideologi ekonominya gitu kan. Nah, ini harus dibuatkan kurikulum sehingga sejak SD, sekolah dasar, SMP, SMA, dan bahkan saya usul S1 sampai doktor, S2, S3 harus diajarkan mata kuliah ideologi ekonomi ini, MER ini, sehingga jelas gitu loh. Sehingga anak SD pada saat dia mengetahui mengkaji ataupun menghafalkan Pancasila, tapi dia sudah mau mulai menerapkan ideologi MER. Bagaimana dia jualan, tetapi jualannya tidak merugikan temennya gitu ya. Jadi misalnya dia sama-sama jualan es lilin, es balon dan sebagainya, es krim dan seterusnya, pokoknya jualan apapun anak-anak SD, SMP, SMA gitu ya, maksudnya online atau apa, tapi dia tidak menghancurkan kawan-kawannya. Dia bagaimana dia dari penghasilannya dia sudah disisihkan untuk lumbung-lumbung yang tadi di MER sudah harus disiapkan lumbung pangan gratis, lumbung kesehatan gratis. Ini untuk membantu pemerintah, dan pada saat nanti mereka menjadi seorang menteri bahkan presiden, sejak kecil mereka sudah dididik, Kak Dito. Jadi dia udah peka gitu loh. Ini nolong orang gitu loh. Ya seperti di Amerika sekarang kan sudah anak SD sudah dididik pertahanan keamanan Kak Dito, wajib militer. Iya, anak SD itu sudah dilatih nasionalisme di sana, Kak Dito. Sehingga pada saat SD mereka sudah dilatih baris berbaris, masuk hutan, kemudian istilahnya bergelantungan di pohon, fisiknya dikuatkan hasilnya, sehingga pada waktu dia menjadi seorang menteri, seorang presiden, dia cinta tanah airnya tinggi. Coba deh bayangin kalau anak SD nggak diajarin cinta tanah air, gimana nanti jadi menteri, gimana jadi bupati, gimana jadi gubernur. Dia jual semua aset negaranya nanti, Kak Dito. Jangan-jangan nanti jual tanah airnya juga. Jangan-jangan jual sungai-sungai di daerahnya itu, Kak Dito. Wah, bahaya kan. Nah, justru inilah diperlukan sebuah kurikulum yang jelas, sebuah mata pelajaran dan mata kuliah yang itu wajib diajarkan. Kalau nggak lulus itu nggak boleh dapat gelar sarjana menurut saya. Nggak boleh dia doktor kalau dia nggak hafal tentang ideologi Pancasila dan MER. Untuk apa dia doktor kalau dia hanya untuk memanipulasi atau membunuh rakyat yang lain, kan gitu. Ya inilah yang terjadi saat ini di Indonesia, kan banyak orang pintar tapi gitu, tidak bisa diatur. Ya mohon maaf ini. Nah, karena pendidikan itu penting, sehingga dari pendidikan akan tumbuh semangat MER di tubuh pemerintahan dan non-pemerintahan. Apa itu? Nah, itu tadi strategi kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Studio Rakyat MER. Bersama saya Kak Dito dan Pak Cakti.